Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti eh, kegiatan pemetaan kebutuhan pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli konstruksi Jenjang 7 kompetensi jasa konstruksi di Tarakan Plaza. Untuk pertama-tama saya mungkin memperkenalkan diri bahwa untuk memimpin diamanahkan sebagai moderator. Nama saya Abdul Rahim, biasa dipanggil Rahim. Kebetulan diamanahkan sebagai Kabid Bina Marga di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tarakan. Untuk mengefektifkan waktu untuk sesi pertama, insya Allah akan diisi oleh Bapak Peri Ruruk Pasiakan SEMT. Beliau sebagai kasih kelembagaan, ya, kasih kelembagaan dan pengembangan SDM jasa konstruksi bidang pembinaan jasa konstruksi DPU Perkin Provinsi Kalimantan Utara. Baik, untuk pertama kali saya bacakan dulu biodata narasumber. Nama Ferry Ruruk Pasiakan, Sarjana Ekonomi, Magister Teknik. Tempat tanggal lahir Lombelua 25 Februari 1976. Alamat Jalan Perdamaian, Sabanar Baru, Tanjung Selor. Nomor telepon 0822-5281. Kalau mau dicatat, saya ulang lagi. 0822-5281-9677. Riwayat jabatan 2001 sampai 2003. Beliau sebagai staf penyusunan program di Bapeda, Kabupaten Malino. Kemudian 2003 sampai 2008 di Sprindakop sebagai bendahara keuangan di Sprindakop Kabupaten Malino. Kemudian 2008 sampai 2012 beliau Kasubdik Monitoring Pembangunan Pelaporan di Bapeda Kabupaten Malino. Kemudian 2012 sampai 2013 sebagai Kepala Kesejahteraan Sosial Kantor Camat Malino Barat. Kemudian kembali lagi ke Bapeda sebagai Kasubdit Sosial dan Pemerintahan 2014 sampai 2018 di Kepala Seksi Pengusaha Mineral dan Batubara di Dinas SDM. Kemudian 2018 sampai sekarang di Dinas DPU Perkim Provinsi Kaltara sebagai Kepala Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi. Jadi beliau ini bisa sebagai tempat bertanya kan nanti. Jadi selain di luar sesi ini mungkin nanti suatu saat masalah regulasi baru mungkin bisa kita diskusi dengan beliau. Kemudian riwayat pendidikan sekolah dasarnya di Tanjung Selor 1988, kemudian SLTP SMP Negeri 1 Malino, SLTA SMA Negeri Tondo Makale Tanah Toraja, kemudian S1-nya Universitas Kristen Indonesia Paulus jurusan akuntansi, kemudian S2 Universitas Gajah Mada program studi Magister Perencanaan Kota dan Daerah 2007. Betul ini Pak ya? Oh, biasanya perencanaan kota dan wilayah ini mungkin istilah lama kali Pak ya. Ya, ya, baiklah untuk mengefektifkan waktu, kami persilakan Bapak Ferry untuk memaparkan materinya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator, Bapak Kepala Bidang Bina Marga, Dinas PU Kota Tarakan. Sebenarnya saya nggak enak Pak, saya narasumber Kepala Seksi, moderatornya malah Kepala Bidang. Terbalik ini, ya Pak Denny ya. Nanti saya berdiri aja kali ya Pak Moderator ya, izin ya. Izin Pak Arifin. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Sarip, senior, Pak Denny, Pak siapa lagi satu? Ini banyak sekali ya peserta dari Kota Tarakan nih. Antusias. Karena zamannya sertifikasi ya Pak. Soalnya undang-undang mengejar kita nih. Belum lagi sertifikasi selesai. Ada lagi PII. Ada yang ngikuti PII ya Pak. 4 tahun penjara loh Pak. Denda 200 juta kemarin tuh sosialisasinya. Terlalu banyak sertifikasi kita ini. Cuma saya bingung PII kemarin. Katanya kalau kita naik motor,
Itu ijazah kita. Kalau kita punya SIM baru PII-nya, insinyurnya. Bagaimana dengan SKK? SKK kan SIM juga, ya kan? Sebelum kita dianu kan punya SKK juga, sertifikasi kompetensi kerja, konstruksi, itu kan SIM juga. Tapi PII ngatakan itu SIM-nya juga. Mungkin dia SIM C kali ya, Pak. Kita SIM B2 umum. Dua-duanya undang-undang loh, Pak. Gitu ya, Pak Pipin ya, Pak Rahim. Nah, ini tadi sudah dibacakan. Saya kebanyakan di Bapeda, Pak. Pernah ngurusi tambang juga di tahun 2014. Dan terakhir itu saya 2007 di PWK. Adapun agenda lewat kita mungkin tidak kelihatan semua ya, Pak. Yang di belakang kelihatan ya. Saya ini mohon izin yang senior yang sudah pernah sertifikasi, saya mohon izin Pak. Mungkin sekedar adalah pengalaman Bapak ya. Karena ada yang terbaru dari kami. Ini agenda layout kami. Kita hari ini ada mekanisme mengikuti dan peserta pemetaan. Lanjut aja. Eh, ada yang dari ASN Pak, PNS P3K. Angkat tangan aja. Yang dari ASN. ASN P3, PNS P3K. Nggak ada ya? Mbak Susi belum PNS ya Mbak? Belum ya? Kalau kalau yang PNS atau ASN itu pasti untuk angka kredit. Mengikuti sertifikasi ini pasti untuk angka kredit kalau yang PNS. Di luar dari itu, yang dari Badan Hukum, konsultan, kontraktor, Pak Sarip sendiri ya Pak? Pak Denny, Pak Denny separuh juga nih kayaknya nih konsultan. Selain itu konsultan, ada malu-malu Pak? Kan tak mungkin umum semua nih Pak. Ada yang kalau yang belum kerja baru umum, yang belum kerja Pak, masa semua belum kerja. Malah ilmunya lebih tinggi daripada saya nih. Yang umum aja, yang mewakili umum. Bapak, nama siapa Pak? Bapak mewakili umum kah atau gimana? Atau dari badan usaha umum? Bapak motivasi Pak ikut ini Pak. Apakah kemarin diajak teman atau taunya dari mana? Ngomong aja Pak. Diajak sama teman, Pak. Nah, kira-kira sertifikatnya untuk apa kalau diajak teman? Nantinya. Iya, Pak, untuk kebutuhan kerja. Dan kerja. Sudah kerja? Sudah, Di konstruksi kata Wi? ya di konstruksi. Di mananya? Jadi inspektur di Sebati, Pak, pengawasan pembangunan rehabilitasi sekolah. Berarti di kontraktor ya? Di konsultannya Pak MK. Di konsultannya. Oke. Bapak teknik sipil ya Pak? Di sipil. Teknik sipil. Siap. Berarti untuk kebutuhan kerja ya Pak, mendukung ya? Satu lagi dari konsultan kali, selain Pak Sarip. Yang baru-baru nih, yang baru muncul. Yang dari konsultan. Atau dari Bapak. Namanya siapa Pak? Hah? Bapak? Mudakir Silakan. Imam, Dari mewakili umum atau dari badan usaha? badan usaha, Pak. Konsultan. Iya. Nah, kalau konsultan, Bapak sudah berapa tahun berkecimpung? Ada 7 tahunan, Pak. 7 tahunan. Di konsultan apa? Jalan, Eh, jembatan, gedung, Kairen, Pak. pengairan. Bendung. Selama ini Bapak sudah punya sertifikat? Ya, Ada, Pak. Sertifikat, tapi sudah mati. sudah mati. LPJK Ya, LPJ. yang 3 tahun. Iya. Ya, baik. Bapak Mujahir ya? Mujahir. Bapak Mujahir sudah punya dari konsultan sudah punya sertifikat dan mati, maka bergabung dengan kita. Jadi
kami informasikan Bapak Ibu yang dulu pernah punya sertifikat dari LPJK, mungkin Pak Sarip dulu ya Pak ya, punya dari LPJK ya Pak. Ini berlaku hanya 3 tahun. Kalau yang dari BNSP, kebetulan sini ada asesor kita Pak Denny, ini berlaku 5 tahun. Ini yang sertifikat BNSP. Sama-sama dia di klasifikasi sipil, sini juga sipil. Kalau dia dari BNSP, LPJK 3 tahun. Tapi ini dulu ya, ini masih nama dulu ini. Dari balai ada yang sudah punya sertifikat Pak? Dari balai, dari Satker? Belum ada ya? Sudah ada ya? Sertifikatnya untuk apa Pak kalau dari Satker? Kalau Satker sertifikatnya untuk mewakili aja satu Satker. Ya Nama Pak, nama Chandra Dayadi Pak dari Satker Perumahan Pak. ya, Ya, kalau saya Pak SKA-nya sudah ada Pak. Ada 2 bidang, bangunan gedung dan manajemen konstruksi Pak. itu sama-sama klasifikasi sipil ya Pak. Iya sipil betul. Sudah mati atau masih? Mungkin tahun ini Pak mati di akhir tahun. eh, Dia masih hidup sekarang Pak. Sertifikatnya dipinjam konsultan enggak? Eh, sementara ini belum Pak. Belum. Ya paling dipakai di dalam Satker aja Pak. Satker. Iya, Saya kira belum Panipiro sih, belum ketemu jodohnya. iya Pak. Ya, baik terima kasih Bapak dari Satker. Kita lanjut. Mana dia Pak? Heng. Ya, ini salah satu kita Pak, SDM kita, Pak Masuni, ini kita rekrut dari SMK Tanjung Selor, multimedia. Jadi ilmunya kita pakai sekarang di sini dari SMK. Pokoknya terkait masalah mengedit, eh, apa semua tuh yang kamu belajar waktu SMK itu, praktekkanlah di sini gitu. Jadi terapkan. Saya sendiri nggak tahu Pak yang begini-gini nih. Mereka tahu bikin Zoom semua ini. Nah ini Pak, ini kalau sesuai dengan SK Dirjen Bina Konstruksi tahun 2022, bahwa yang dikatakan tenaga kerja konstruksi atau seluruh jurusan program studi bidang konstruksi itu meliputi diploma 4, 3 dan sarjana teknik sipil, geologi, teknik pertambangan, teknik kelautan, pengairan, teknik arsitektur, desain interior, arsitek landscape, perencanaan wilayah dan kota, planologi, teknik mesin, teknik elektro, teknik fisika, teknik lingkungan, teknik penyehatan, teknik kimia, teknik industri, teknik geologi, teknik geomatika. Selain dari ini, ada sedikit tambahan, sarjana pendidikan teknik. Ini biasanya SPD ya, yang guru-guru STM, SMK, dulu STM. Mereka itu ternyata teknik sipil tapi dia SPD. Nah ini bisa masuk Pak kategori itu. Di pendidikan ya, dia ini dalam konteks pendidikan yang guru SMK ini. Teknik mesin, pendidikan arsitektur, termasuk elektro. Ini kemarin kita bingung, ternyata dari Pak Dirjen mengatakan itu boleh. Guru-guru SMK itu, yang S1, SPD itu boleh mengikuti ini, jenjang 7. Saya pikir kemarin kalau SPD itu tidak boleh, ternyata boleh. Jadi jelas ya, kalau ada guru-guru SMK itu ternyata boleh ikut, walaupun dia pendidikan. Selain dari ini, selain dari guru SMK yang hadir di sini, Bapak tidak bisa dinyatakan ikut. Ya Pak, minta maaf, siapa tahu ada dari pertanian, tidak bisa ya Pak. Saya cuma ikut-ikut aja Pak, karena rame di sini. Nah,
Jadi inilah teknik-teknik yang bisa mengikuti, seluruh jurusan teknik yang bisa mengikuti klasifikasi jenjang 7. Lanjut Bapak Ibu, latar belakang kita melakukan sertifikasi tenaga konstruksi kompetensi kerja kita di Kaltara, bahwa kita dititipkan dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6 Banjarmasin. Dia mengatakan, Pak, tolong di Kaltara bikinlah sertifikasi, karena kita tidak bisa membendung IKN. Tidak bisa terbendung IKN. IKN itu membutuhkan tenaga kerja 260.000. Ini data valid dari Kementerian PU. Yang baru sertifikasi ini baru 30.000. Yang baru tersertifikasi. Baik dia yang di jenjang 7 ke atas maupun yang di operator, analis maupun di di SKT-nya itu. Ini gambaran IKN ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sering ke Kaltim pasti sudah tahu sudah nih kondisi kita di IKN. Kita di Kaltara sendiri lagi ini sudah dua tahun kalau nggak salah Pak Jokowi kemarin resmikan. Dulu namanya KIPI, sekarang Pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia KIHI. Akan dibangun pelabuhan dan pabrik serta pabrik banyak lah. Yang kami pernah dengar itu ada pabrik mobil listrik. Induk Kaltara luar biasa, akan dibangun di Tanah Kuning pabrik listrik. Dan dibutuhkan 75.000 tenaga kerja. Pasti ini konstruksi Pak. Pasti ini konstruksi. Kalau sudah bangun pabrik, bangun pelabuhan pasti konstruksi. Konstruksi membutuhkan tenaga kerja yang sertifikasi. Nah ini salah satu Pak. Bapak Ibu. Kok lanjut. Bentar ya. Next dulu ya. Back bisa back. Nah, ini Kota Baru Mandiri di Selor kita tidak punya data, tapi sudah terbangun. Sekarang ada berapa puluh hektar ini sudah terbangun kantor Dewan Provinsi. Dan yang lagi viral kemarin Pak Jokowi itu meresmikan PLTA di Sungai Mentarang, apa namanya, Induk kayak Mentarang Induk. Sementara PLTA Sungai Kayan ini sudah lama di groundbreaking. Jadi ada 2 PLTA kita di Kaltara yang akan membutuhkan tenaga kerja konstruksi. Dan kita juga mensupport kepada teman-teman dari kementerian, dari balai, dari satker yang melaksanakan kegiatan baik dia jalan, baik dia perumahan, pemukiman yang menggunakan APBD provinsi, APBN. Kita di daerah menggunakan APBD kabupaten maupun provinsi itu membutuhkan tenaga kerja yang bersertifikat. Dan terakhir dasar hukum kami, latar belakang kami mengadakan sertifikasi ini bahwa pada tahun ini kita akan membuka sekitar 130 sertifikat. Ini sertifikatnya gratis ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kalau bayar malah. Izin Pak Budi, Pak Asesor, saya malah sekarang jadi dosen Bapak hari ini. Kita anu dulu ya. Hari ini saya sangat senang sekali karena PLTA Mentarang Induk dimulai pekerjaannya, dimulai konstruksinya. Dan kita harapkan nanti 7 tahun lagi, 7 tahun Pak ya selesai. 7 tahun akan selesai. Dan kita harapkan betul-betul memberikan manfaat kepada Kabupaten Malino, kepada Provinsi Kalimantan Utara, dan kepada seluruh rakyat kita Indonesia. Ini adalah PLTA yang terintegrasi dengan kawasan industri hijau di KIPI. Di Malino, KIPI ada di Kabupaten Bulungan. 3, 2,
1. Tempat pembangunan PLTA. Ya, yang kita harapkan dari ini semua adalah bagaimana dengan pembangunan PLTA ini akan merubah, memberikan suatu perubahan yang sangat besar untuk masyarakat secara sini dan juga bisa generasi-generasi ke depan itu bisa manfaatkan ini, karena bagaimanapun ya melalui pembangunan ini tentu akan membuka lapangan pekerjaan cukup banyak. Ya bukan hanya dari PLTA, mungkin dampak dari PLTA itu nanti dengan penggunaan lain itu akan menyerap masyarakat. Dengan harapan kita supaya anak-anak daerah di sini mereka tidak lagi jauh-jauh mencari pekerjaan di tempat lain. Ada pekerjaan yang sudah siap di sini. Cuma tinggal sekarang masyarakatnya siap enggak untuk menyampaikan ini. Tapi dengan harapan kita, dengan pembangunan ini, masyarakat pasti siap. Bagaimanapun masyarakat pasti siap. Baik, itu tadi kemarin ya, pembukaan 1 Maret diresmikan oleh Pak Jokowi, PLTA Mentarang Induk. Dan ini untuk PLTA di Mentarang, kita lanjut yang di IKN. Pertama tugas kita itu adalah membangun basic infrastruktur. Pertama tadi sudah kita lihat bagaimana menyediakan air baku ya dengan membangun bendungan Sepaku Semoy dan intake Sepaku. Itu progresnya udah hampir di atas 80%, 82 dan 85%. Karena itu penting yang menjamin ketersediaan air baku untuk air minum nanti di KIPP. Yang di luar KIPP ada lagi yaitu kita sedang membangun jalan tol 3 ruas ya, itu total panjangnya sekitar 27 km ya, 3A dan 3B. Nah itu progresnya ada yang sudah 6% yang jalan tol, ada yang 2%, ada yang 1% karena memang baru sekitar 2 bulan, jadi tahap awal mobilisasi. Kita sekarang berada di kawasan KIPP, ya. KIPP ini memang luasnya 6.600 hektar, kita fokus di 1A. 1A ini adalah pembangunan kawasan pusat pemerintahan, apa saja? Istana Negara, ya, dengan segala kelengkapannya, kantor, ya. Kemudian tentu saja jalan-jalan yang membentuk kawasan tersebut, land development, ya. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan kawasan juga, sumbu kebangsaan. Kalau kita lihat progres, ya, hunian pekerja konstruksi ya, terdiri dari 22 tower untuk tenaga ahli, tenaga terampil, nanti dilengkapi dengan masjid, ada kantin, ada kantor, ada klinik, ada toko, ada office. Ya, itu tadi 2 video ya Pak. Ada rencana pembangunan PLTA di Malinau dan IKN. Pak Sarip, ada minat Pak ke IKN Pak? Belum nyampe. Umurnya? Mau ambil kerjanya aja. Kalau Bapak tetap di KN atau mau ke KN atau tetap di Cinta Kaltara kerja di sini? Dengan alasan sudah umur. Coba tahu Pak dapat harim baru sana Pak. Udah ada harim. Ada yang minat ya, yang belum ada kerja. Belum ada kerja tapi ada rencana kerja ke IKN, ada ya dari Bapak Ibu? Ada ya Bapak? Atau tetap atau ya yang muda-muda? Soalnya tadi dibutuhkan 200-an ribu tenaga kerja seluruh Indonesia. Cuma saya pernah buka di YouTube-nya, susahnya cari link ke sana, Pak. Siapa yang mau dihubungi ke sana? Nah, itu yang walaupun kita punya sertifikat ini, siapa sih yang harus dihubungi? Ya kan? Ya, itu Pak.
Inilah latar belakang kita mengadakan sertifikasi, Pak. Ada kegiatan-kegiatan kita di KN maupun di Kaltara. Lanjut, ini dasar hukum kita Undang-Undang 2 ya, Pak. Yang sudah sering ikut di acara kami di Jakon sudah tidak asing lagi. Kita lanjut di sini bahwa tadi Bapak siapa tadi Pak ya? Yang sudah kerja di konsultan tapi belum punya sertifikat. Kalau yang sudah mati nggak apa-apa, yang belum. Ada ya Pak, kerja di badan usaha tapi tidak punya sertifikat. Bukan yang kerja di pemerintah, bukan. Kayak di konsultan tadi, di kontraktor, di subpenyedia. Bapak sudah lama kerja situ bertahun-tahun tapi ternyata melanggar ketentuan undang-undang. Pertama, Pasal 70 ayat 1 di Undang-Undang 2 2017, setiap tenaga kerja yang bekerja di bidang konstruksi, jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kerja. Ada kata wajib kalau di jasa konstruksi, kecuali Bapak pedagang sayur atau buka toko, tidak wajib, itu bukan konstruksi. Terus kedua, pas ayat 2, setiap pengguna jasa atau penyedia jasa, jadi jasa ini mungkin kontraktor konsultan ya, jadi jasa mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja. Berarti si kontraktor, si konsultan wajib Pak mempekerjakan Bapak Ibu memiliki sertifikat. Ini undang-undang. Undang-undang ini paling tinggi. Karena akan kalau kita di sidang di pengadilan pasti bicara undang-undang, pasti bicara pasal. Ya kan? Tidak bisa katanya. Ini pasal bicara kalau di pengadilan nanti. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang sudah kerja di jasa konstruksi, baik di kontraktor maupun di konsultan, tidak punya sertifikat, Bapak diberhentikan. Oh, enggak bisa Bapak. Saya kan kemarin kasih uang uang pelicin. Ya kan Pak? Mungkin. Kenapa saya diberhentikan Pak? Oh, kan saya kemarin supaya bisa kerja di situ kan ada ini Pak. Terus saya tukar durian. Bapak wajib diberhentikan, ini undang-undang. Dan terakhir, si penyedia jasa di ayat 2 pasal 9 itu dikenakan denda administratif dan kegiatannya bisa dihentikan sementara kegiatan. Contoh dia bikin jalan nih, ternyata diinspeksi karyawan tenaga kerjanya hanya berapa yang punya sertifikat. Kalaupun semua nanti ternyata tidak punya sertifikat, jalan dihentikan, pekerjaan jalan karena melanggar undang-undang. Ini Pak, regulasi kita di jasa konstruksi. Silakan kalau mau ada yang mau bertanya, kok banyak kontraktor konsultan kerja tidak punya, mereka tidak baca undang-undang. Lanjut, masalah kewenangan, ini sudah sering berkali-kali bahwa gubernur itu diberikan kewenangan untuk tenaga ahli konstruksi, seperti kita sekarang ini Pak ya. Kita ini di kewenangan gubernur. Nanti di Pak Abdul Rahim, di Kota Tarakan, di Wali Kota, itu tenaga terampil. Kalau ada anggaran Pak Rahim ya. Ini kan masalah support anggaran nih. Kita lanjut masalah kewenangan. Mungkin ada yang tanya-tanya sedikit Pak. Jangan diam Pak. Pak Denny, sudah. Pak Denny ini dosen juga ya. Saya perkenalkan Pak Denny ini dosen dan sekaligus ketua dekan ya Pak. Dekan Fakultas PWK Institut Teknologi Sains dan Teknologi Muhammadiyah Kota Tarakan. Jadi sebenarnya saya ini canggung Pak memberikan ini yang hadir ini senior ya. Mati kita. Di belakang ada Pak Budi. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Naik, back.
Kemarin kami itu ada kegiatan seperti ini juga, khusus untuk yang fresh graduate yang baru lulus 0 tahun. Itu mm, sudah dilaksanakan. Dan mungkin sekedar informasi bahwa namanya fresh graduate yang baru lulus itu SKK-nya sertifikat kompetisi kerjanya hanya berlaku 1 tahun, tidak bisa diperpanjang. Sementara Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, kita masuk di jenjang 7 yang satu terapan maupun pendidikan profesi. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita hari ini tidak masuk di fresh graduate. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah dapat sertifikat sebelumnya mau masuk ke jenjang 8, itu monggo Pak. Tapi jangan ikut kami, nanti gratis lagi lah. Bapak Ibu bisa ke asosiasi profesi atau LSP. Mungkin ada yang mau cari jalan gedung untuk jenjang 8, silakan ke LSP-nya. Kalau Pak Arifin nanti dari Ikatan Ahli Perencana mau ngambil jenjang 9 karena beliau ini hampir dinyatakan seorang doktor ya Pak. Hampir ya Pak, karena belum wisuda. Pak Arifin ini boleh mengambil jenjang 9. Kalau Pak Rahim, Pak Kabit bisa ke jenjang 8 karena sudah S2. Kalau ini sudah anu lah ya, sudah biasa ya. Kita naik aja ya. Kalau ini yang untuk teknisi dan analis ini yang kalau dulu namanya terampil, sekarang ya SKT dulu namanya terampil. Sekarang sudah dibagi-bagi ada teknisi, analis, terus ada operator. Operator ini boleh SD ya. Kalau nanti punya keluarga yang SD mau sertifikat jenjang 1 itu boleh ya. Tapi jangan ke kami, ke kabupaten kota atau ke balai. Nah, ini sudah sering kami sampaikan bahwa klasifikasi baru kita pada mungkin terhitung pada tahun ini kita ada 8. Arsitektur, sipil, mekanikal, tata lingkungan, arsitek landscape, PWK, sains dan manajemen pelaksanaan. Kalau dulu elektrikal masih di Kementerian PU. Pak Sarip tahu ya Pak? Sekarang lari kemana Pak? SDM. Wah, ini memang kalau senior ini paham. Jadi kalau ada Bapak Ibu atau punya teman mau ngambil sertifikat elektrikal, mintalah ke LSP-nya SDM. Yang ini bisa bukakan yang di SK ya. Monggo Pak. Ini ada di klasifikasi dan jabatan kerja baru, kita buka aja di SK Dirjen Bikon. Pak siapa Pak? Pak siapa? Pak siapa? Kahar. Eh, jurusan Pil. Sudah pernah Pak? Sertifikasi. Baru. Lulus tahun berapa? 17. Sudah pernah kerja di Sudah. Sudah ikut-ikut konsultan. Konsultan. Berarti banyak nih konsultan diam-diam. Yang SK itu. Yang kemarin di Sari Group itu. Yang arsitek ada Pak ya? Arsitektur.
Arsitektur berapa orang? Arsitektur. Nggak ada. Ada, satu aja. Teman-temannya Pak, nggak ada. Sendiri aja. Satu, dua. Nanti arsitektur konsentrasi di Bulungan ya. Jadi kita nggak buka kelas di Tarakan, mungkin kita buka di Bulungan. Karena konsentrasi di Bulungan, semua arsitek di Nunukan, Tarakan, Malinau, mungkin ke Bulungan pelatihannya. Dan PWK itu akan kita konsentrasikan di Tarakan. Semua juga yang ada di Bulungan, di Malinau, Nunukan, itu disuruh ke Tarakan untuk PWK. Ini kasih besar bisa kah? Di grup ada ya, Bapak Ibu ya. Sebenarnya yang saya mau jelaskan ini masalah ini aja Bapak Ibu. Kayak arsitektur, ini kan ada SK. Memang kabur gini ya? Kasih besar lagi. Itu apa? Itu PDF kah? Ya, ini keputusan Dirjen Bina Konstruksi tahun 2022. Mudah-mudahan SK ini belum ada perubahan karena katanya di situ setiap 6 bulan akan dievaluasi. Ini klasifikasi baru ya Bapak Ibu. Kalau dulu mungkin yang sudah pernah punya sertifikat itu banyak istilah lama. Sebagai contoh, di arsitektural ini nama jabatan kerja barunya arsitek asisten jenjang 7. SKKNI-nya tahun 2021. Yang boleh mengikuti itu ada arsitektural, ada teknik arsitektur, PPAR. PPAR. Tadi arsitektur siapa Pak? Mbak ya? PPAR itu apa Mbak? PPAR itu Kepanjangannya? PPAR. pendidikan profesi arsitektur. Pendidikan Profesi Arsitektur. Terima kasih Mbak. Dengan siapa? Ani Paramita. Mbak ini baru lulus kah atau sudah pernah kerja? 2008 dulu. 2008 lulusnya. Belum pernah kerja di konstruksi? Belum. Sudah. Sudah. Belum punya sertifikasi? Sudah. Sudah Awal masuk di sudah. anggota IAI? Sudah. Sudah, siap. Ini arsitektur ya. Kita coba ke gedung. Gedung. Ini manual kah? Ini gedung. Siapa yang punya sertifikat gedung? Angkat tangan aja. Gedung yang jenjang 7, muda. Kalau dulu namanya muda, Madya, Utama. Yang muda belum ada gedung. Tadi Bapak punya sertifikat apa Pak? Jalan. Ya, walaupun mati, jalan. Buka jalan. Bapak gedung. Dulu namanya apa Pak? Jabatan kerjanya yang dulu. Bukan yang ini kan Pak? Apa dulu namanya Pak? Hah? Ahli teknik bangunan gedung, ahli muda teknik bangunan gedung. Kalau muda, kalau Madya jenjang 8 ya Madya. Yang 9 baru Utama. Enggak, maksud saya yang Pak Sarip punya sertifikat yang mati itu, yang gedung, Ya, itu namanya dulu. ahli teknik bangunan gedung. Itu aja. Nah, berarti beda kan Pak? Beda Pak. Yang jenjang 7 ya. Coba kita lihat jalan yang jenjang 7. Turun lagi. Coba cari yang klasifikasi jalan. Ini jalan jenjang 7, ada 2, ada ahli muda pemeliharaan jalan dan jembatan, dan ada manajer pelaksanaan pekerjaan jalan jembatan. Yang dari konsultan, yang punya sertifikat mati atau masih hidup, sama enggak? Bapak? Beda? Yang dulu namanya apa Bapak? Ahli muda teknik jalan. Ahli muda teknik jalan ya. Ahli muda teknik jalan. Ini manajer ahli muda pemeliharaan. Tapi ini pemeliharaan. Dia teknik ya, teknik dia. Dulu namanya teknik jalan, sekarang ada pemeliharaan. Kalau masih ingat SKKNI-nya sama enggak tahunnya tuh? Lupa. Skema anunya tuh. SKKNI-nya lupa ya. Setahu saya sih tahunnya lama juga nih, 2015. Berarti materinya ini masih lama nih. Oke. Berarti dulu sampai sekarang berbeda. Yang punya sertifikat lagi yang lain. Coba kita seragamkan. Selain jalan gedung,
Eh, siapa yang punya sertifikat lagi, Pak? Pak Budi, dulu sertifikat apa? MP. Kalau dulu itu manajemen proyek sendiri, sekarang kan masuk di manajemen pelaksanaan kan, baru dipecah-pecah lagi manajemen proyek, KT dan sebagainya. Ya, coba turun kita di klasifikasi MP. Ini mekanikal, terus lanjut. Tata lingkungan, lanjut. Manajemen pelaksanaan. Dulu di muda namanya, ini sekarang ahli muda keselamatan konstruksi. Pak Budi dulu, Pak. Namanya apa, Pak? Kalau saya itu Madya manajemen proyek, Pak. Madya. Manajemen konstruksi. Sekarang namanya kalau Madya di jenjang 8 ahli muda, ahli Madya keselamatan konstruksi. K3 ya. Ya, kalau dulu, sekarang berarti memang berubah semua ya, Pak? Berubah, Pak. Itu Berubah ya? dulu yang pelaksanaan kan dipecah-pecah, sekarang itu ada K3 sendiri. Sebenarnya sama, tapi yang paling itu konstruksi manajemen ada, tapi sekarang digabung dalam satu bidang itu, manajemen pelaksanaan. Coba turun lihat di SKKNI-nya. Apa sih yang akan diajarkan di situ? Di SKKNI-nya mana tadi? SKKNI-nya 2013. Sepertinya sama aja nih Pak Budi ya. Materinya ya. Materinya kurang lebih sama, Pak. Sama ya. Hanya Karena penamaan yang berbeda. penamaannya. Dulu SKA dulu kan sertifikat SKA dulu kan, sekarang SKK. Ya, betul. Kalau di Pak Pipin dulu di PWK masih nama apa Pak? Waktu sertifikatnya itu. Nama jabatannya dulu. Enggak, namanya apa? Masih nama pesisir gitu ya, Pak? Bukan. Belum. Oke. Itu ya Bapak Ibu terkait dengan jabatan kerja baru kita ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang tanyakan? Ada yang teknik lingkungan? Teknik lingkungan ada? Tidak ada ya? Karena kita akan juga mau ke depan untuk tata lingkungan, mau cari LSP-nya. Lanjut ke PowerPoint. Pak Sarip umur berapa, Pak? 68. Masih semangat ya, Pak? Masih sehat ya, Pak? Ya. Peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2001 mengatakan bahwa satu orang bisa memiliki 5 sertifikat. Contohnya dia 3 di sipil, 2 di MP, gitu. Mungkin lagi dia tapi kalau 3 di arsitek kan tidak mungkin. Mungkin kan kah kalau dia, contoh kalau dia arsitek ini, tidak mungkin ya. Tidak mungkin ya Pak. Ini sebagai contoh lah, bahwa seorang itu, tenaga konstruksi itu wajib memiliki 5 sertifikat. Maksimal ke bahasanya di sini? Maksimal ya. Berarti nggak boleh lebih dari 5 ya. Subkelas ya. Kalau subkelasnya 3, di sini 2. Tapi beda klasifikasi, ya kan? Ya. Kecuali sertifikat tanah bisa ya Pak Arif ya. Biar bertumpuk. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin ada Bapak Ibu yang kena peraturan di sini, kami mohon maaf. Seluruh peserta SKK nanti untuk Sekaltara, baik di sini, Tarakan, Nunukan, Malinau, akan kami minta ber-KTP Kaltara. Siapa yang dari Kaltim, dari Jawa, cepat-cepatlah pindahkan KTP-nya. Iya kan? Karena apa bahasa pepatah tuh Pak? Pepatah. Di mana bumi dipijak.
Ya, maka cepat-cepatlah pindahkan ke Kaltara. Kedua, mungkin ada yang pernah mengikuti dari kami sertifikat sebelumnya sejak tahun 2020, 19, 20, 21, 22. Itu kami tidak prioritaskan. Akan kami cadangkan. Jadi kami betul-betul akan merekrut peserta yang baru pertama kali mengikuti dari Dinas PU. Kalau yang sudah pernah, cadangan. Karena duitnya terbatas. Cadangan. Dengan catatan, contoh, kami buka mungkin di contoh ya, gedung. Ternyata baru 9 nih, terakan. Nah, yang mengisi 10 ini, yang sudah pernah tuh bolehlah. Yang sudah pernah ikut kami. Tapi kami prioritaskan yang belum pernah. Ketiga, kebetulan di sini ada Pak Arifin, Ketua Ikatan Ahli Perencanaan di Provinsi Kaltara. Kami akan mengikuti seluruh ketetapan yang dikeluarkan atau aturan yang ada dari Asosiasi Profesi atau LSP Pengampu, termasuk IAP, arsitek maupun lain-lain. Nanti lebih jelas untuk yang PWK akan disampaikan oleh Pak Arifin. Dan ini di luar kita ya. Ini kemarin di UBT bahwa yang fresh graduate diutamakan, yang lulusan 2021. Lanjut, panitia bilang jam 12 terakhir ya, Pak. Kena denda kita ya. Enggak apa-apa. Masih ada waktu. Kita maksudnya tadi Bapak ada sesi tanya jawab sertakan, jadi mohon Ya. agak dipercepat Pak. Nah, untuk rencana pembukaan jabatan kerja baru kualifikasi ahli SKK konstruksi 2023. Untuk arsitektural Ibu tadi Mbak ya. Ini antara dua, kalau enggak ke Malinau sama Bulungan. Tapi mungkin kalau jadi, soalnya ini masih jenjang koordinasi konsultasi ke asosiasinya, ke LPJK, kita akan ke Bulungan. Jadi 10 orang ini permintaan dari asesor, karena seorang asesor itu hanya bisa mengasesmen 1 hari hanya 10 orang. Mungkin bisa lebih bisa. Hari keduanya seandainya ini 15, hari keduanya 5 gitu. Ini arsitektural kita konsentrasi di Bulungan atau Malinau, dan untuk sipil jalan jembatan itu kemarin Ibu Asta ya, dekan UBT Fakultas Teknik kemarin tanya, kenapa Pak jalan jembatan itu tidak ada di Tarakan? Karena tahun sebelumnya itu sudah dilaksanakan di Kota Tarakan. Paling banyak pesertanya tahun 2021 ya, itu dari program Kotaku, Pamsimas, Visio, apa-apa lagi program kementerian nih. Apa yang terbaru Pak? Pamsimas, Visio, Kotaku, PSPS, ada lagi satu. Program dari Kementerian Desa ya, Kemendes. Ya. Nah, kebanyakan dari kemarin itu mereka itu sarjana yang teknik sipil, mereka banyak ikut di sini. Jadi untuk tahun ini kita nggak konsentrasi lagi di jalan jembatan. Dan Tarakan kita konsentrasikan di jabatan kerja baru ahli muda perencana irigasi. Dengan catatan lulusan teknik sipil dan teknik pengairan. 10 orang ini target dan lebih pun bisa. Dan untuk sipil berikutnya, ada air tanah dan air baku, ahli muda hidrologi. Ini di Kota Tarakan ya. Teknik sipil dan pengairan juga. Nanti Bapak Ibu yang hadir saat ini Pak, yang saya inginkan kok nggak ada di Tarakan. Nah itu dia. Lanjut untuk Tarakan lagi. Nah terakhir ini ada perencanaan wilayah dengan jabatan kerja baru ahli muda perencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Ini sebenarnya bisa bisa dari teknik sipil dan arsitek landscape. Cuman kami mintanya kalau bisa dari PWK atau planologi aja. Kita mintanya. Jadi minta maaf lah kalau ada Bapak Ibu yang mau cari sertifikat, mau pengumpul sertifikat, yang sipil nggak usah masuk lah dulu Pak. Kan ada yang pengumpul sertifikat nih Pak Sarip. Di Kota Tarakan. Itu ya kali, habis kali sudah. Nah, ini Pak Sarip sudah tahu lah ya. Ini LSP nih Pak. Jadi Bapak Ibu yang pelaksanaan SKK jenjang 7 hari ini itu nanti biaya sertifikatnya sekitar 1.500.000 luring. Luring ya. Ini kami tanggung. Kami tanggung kalau Bapak kompeten dari asesor, kami tanggung. Daripada Bapak bayar ke LSP mungkin bisa lebih 2 juta nih. Oi, enggak, yang jenjang 7 yang luring ini 2 jutaan. Berarti banyak pajak dan anunya ya Pak ya. Kalau dari asosiasi ini keuntungannya. Kalau dari pemerintah enggak boleh Pak. Apa yang sudah ditetapkan dari menteri inilah yang kita bayarkan. Ya, kalau nanti jenjang 8 itu kita di 2.500.000. Setiap penyelenggaraan dari kami dari bidang jasa konstruksi itu gratis kecuali di luar dari ketentuan kami. Nanti dijelaskan oleh Pak Arifin, mungkin ada ketentuan lain dari asosiasi, dari eh, Ikatan Ahli Perencana, itu tadi tarif. Dan ini mungkin bagi para konsultan ini sudah tidak asing lagi, bahwa kalau Bapak Ibu itu punya sertifikat ahli muda aja, itu di pengalaman 1 tahun, Bapak Ibu dihargai gaji per bulannya setara 17 jutaan. Hoak kah? Ini tertinggi loh Pak. Bukan harus, tertinggi. Tertinggi. Jadi kalau 1 juta enggak apa-apa kan, enggak melewati 17. Enggak boleh lebih. Ini tertinggi ya. Kalau dia nanti madya atau jenjang 8, ini berapa nih? Kalau ya, sebenarnya ini enggak hoak karena ini diterangkan oleh Pak Menteri dan disadur oleh Gubernur. Ya, tapi tergantung si anu sih Pak, tergantung si PPK kali ya Pak Rahim ya. PPK mungkin di BM, di CK, kalau di KAK-nya itu minta tenaga ahli konstruksi sipil, pasti di KAK-nya itu menyebutkan ini, tertinggi ini, ya kan? Cuman si konsultan, si kontraktor itu tidak pernah membayarkan segini. Betul Pak Denny ya? Pak Sarip ya, betul ya? Tidak pernah membayarkan segini ya Pak? Sepakatan ya? Hah? Betul, konsultan tidak punya keuntungan. Saya sepakat itu. Saya pelajari kemarin. Di mana sih untung konsultan nih? Tidak ada untung konsultan. Tapi nipu-nipunya banyak. Pemerintah lah ditipunya. Ya kan? Seperti ini seharusnya dibayarkan segini kan? Tapi ternyata dibayarkan tenaga kerja yang sertifikasi. Pak, segini aja lah Pak ya. Nah, kalau kami di provinsi, karena saya juga PPK, saya pakai Pak. Saya pakai. Tidak tahu saya yang di PPK yang lain. Saya tidak tahu. Kalau kami sesuai dengan remunerasi. Cuman itu tadi kita tidak tahu teknisnya di konsultannya, di kontraktornya, bayarnya berapa. Kita tidak tahu. Kalau dia mau komplain ini di pengadilan, sebenarnya boleh. Boleh. Yang penting dia sudah berteken kontrak sama si tenaga kerja sama owner. Ini loh Pak, seharusnya kamu bayar saya. Tapi kenapa cuma 5.000 ringgit? Ya kan? Kalau dia mau ke pengadilan, ini boleh Pak, menang deh nih. Percaya saya. Iya. Kalau yang baru belum kerja di dunia konstruksi ini masih langka ya, Bapak Ibu ya. Masih langka ya. Bahwa memang seorang yang bersertifikat punya pengalaman paling tinggi honornya sekian per bulan. Itulah gambaran. Dan habis ya, padahal saya masih semangat ya. Pak.
Pak Sarip aja sudah 70, sudah siap. Kegiatan kami ini masih, kalau nanti Bapak Ibu mau ini, kami punya link-link semua, termasuk dengan website. Di sini ada ya, Mas. Ada yang berapa sih sertifikasi yang sudah keluar gitu ya? Ini ada ya. Nanti Bapak Ibu bisa ngecek-ngecek di sini lah. Terkait dengan jati diri kami, berapa sertifikat kami, apa-apa yang sudah kami laksanakan gitu. Mungkin itu aja Bapak Ibu. Sekian dari saya mohon maaf atas kata-kata kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mengucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ferry. Sebenarnya Pak Ferry tadi mundur 40 menit. Jadi saya sengaja sebenarnya mengisi waktu 40 menit atau 20 menit. Ternyata dia cuma menggunakan 5 menit. Terima kasih banyak Pak Ferry. Ternyata efektif sekali menggunakan waktu. Saya mau nanya ke panitia. Panitia ini sudah, enggak, maksud saya bahan paparan Pak Ferry itu sudah di-share sama, oh kalau begitu berarti saya tidak usah simpulkan. Kalau itu tadi simpulkan. Saya rencana tadi mau menyimpulkan, tapi kalau sudah dibagi ya enggak perlu lagi lah. Terima kasih banyak Pak Ferry atas waktunya memberikan materinya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan insya Allah berguna bagi peserta kita dan panitia dan juga saya untuk hari ini. Insya Allah. Untuk sesi 2, waktu kami akan diisi oleh Bapak Dr. Muhammad Asifan Nur Arifin, STMT. Kebetulan beliau adalah Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia Provinsi Kalimantan Utara. Beliau bertanggal lahir 25 April 1977, beralamat Jalan Dr. Sutomo Tarakan, pendidikan S1 Planologi, ITN, Institut Teknologi PN ini, Nasional, Institut Teknologi Nasional Malang, kemudian strata 2-nya Institut Teknologi Bandung, jurusan yang sama itu perencanaan wilayah kota, kemudian S3-nya perencanaan wilayah kota di Institut Teknologi Bandung. Adapun pengalaman kerja beliau pada tahun 2005 sampai 2010 di Lembaga Internasional Social Project Tsunami Aceh. Kemudian pada tahun 2011 sampai sekarang adalah dosen Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan dan merangkap sebagai Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai berfungsi juga sebagai pengawas Pusat Pengawasan Wilayah Bina Marga. Untuk mengefektifkan waktu, kami silakan ke Bapak Pak Arifin untuk mengisi, memaparkan materi. Silakan. Terima kasih Pak Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Bapak, Ibu, masih bertahan sampai dengan jam 10:30. Saya dikasih waktu kurang lebih 1 jam ya, maksimal mungkin ya. Iya, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memulai paparan, pertama sekali saya menyampaikan terima kasih buat Pemprov, dalam hal ini Jakon, Pak Ferry, karena sudah mengakomodir untuk proses sertifikasi konstruksi. Hari ini saya kebetulan diundang sama beliau untuk menyampaikan sertifikasi untuk Ikatan Ahli Perencanaan, untuk perencanaan wilayah dan kota, spesifikasinya. Kebetulan saya lihat di ruangan, Bapak Ibu sekalian, kolega saya di belakang sendiri, Pak Budi, itu teman saya main di kelas gitu. Kemudian sebagian besar saya lihat ada, bukan ada lagi, tapi banyak mungkin ya, alumni sipil di sini. Saya sampai lupa nama-namanya, tapi saya ingat wajah-wajahnya Pak. Biasanya yang diingat itu cuma 2 biasanya Pak. Ya, yang rajin dan silakan disimpulkan gitu kan. Tapi itu berkesan gitu kan, justru itu yang berkesan. Jadi saya tidak menghimbau yang kedua gitu ya, saya menghimbau yang pertama. Kemudian juga di sini ada Pak Denny, Dekan Insteksmu. Beliau bisa saya sebut institusinya ya, bisa saya sebut sebagai pelopor
pertama kalinya di Kaltara membuka jurusan perencanaan wilayah dan kota. Ini semangat sebetulnya buat teman-teman. Di ruangan ini juga ada sebagian kita yang memang alumni perencanaan wilayah kota, dan juga ada alumni civil engineer juga. Teman-teman arsitek juga ada gitu ya. Jadi sebelum saya menyampaikan, saya mohon maaf sebelumnya, nanti saya akan lebih banyak bicara terkait dengan regional planning gitu, tentang perencanaan wilayah. Tapi dalam konteks sertifikasi, yang mungkin juga nanti akan berhubungan dengan teman-teman di sipil dan arsitek. Baik, Bapak Ibu sekalian, IAP, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, di Kaltara ini baru terbentuk ya. Jadi asosiasi ini bisa dikategorikan tertua dan terbesar. Saya menyatakan itu secara empiris, memang ada faktanya, berdiri tahun 71. Teman-teman yang di sipil boleh berbangga diri karena planologi dulu namanya adalah bagian dari sipil memang Pak. Pak Soekarno dulu pun arsitek itu adalah bagian dari sipil gitu. Belum ada jurusan itu. Makanya sampai sekarang mungkin masih ada beberapa kampus yang namanya Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Jadi memang payung besarnya adalah sipil. Di luar sana namanya civil works atau pekerja umum. Saking umumnya semua masuk begitu kan di situ. Nah, jadi dulu namanya planologi. Sekarang ada perencanaan wilayah dan kota. Magisternya macam-macam lagi, tapi sebenarnya sama. Saya agak miris, kasihan dengan teman-teman alumni ini kalau ngedaftar, biasanya yang bukaannya perencanaan wilayah kota, ternyata di ijazahnya planologi gitu Pak Ferry. Ini bukan PWK bilangnya gitu. Nah ini susah saya menjelaskannya gitu. Ada lagi yang menerima magister perencanaan wilayah dan kota misalnya. Nah Pak Ferry magister perencanaan kota dan daerah. Oh lain lagi nih, beda. Di UI namanya MPKP, Magister Perencanaan Kota dan Perkotaan malah. Di Bogor sampai skala desa, perencanaan kota dan desa. Di UGM daerah, MPKD. Di ITB MPWK. Tapi sebenarnya barangnya sama aja itu Pak isinya. Sebenarnya hanya saja spesifikasinya memang agak beda-beda. Kalau teman-teman di Jogja itu akan lebih banyak bicara distrik dan rural gitu dia. Regional gitu. Konteksnya wilayah. Teman-teman di UI akan lebih banyak bicara konteks perkotaan. Teman-teman di ITB itu lebih kepada engineer, urban engineer-nya. Tapi ilmu dasarnya sama. Nah Bapak Ibu sekalian, organisasi ini berdiri tahun 71. Anggotanya, berdasarkan di websitenya, kurang lebih 2.500 anggota. Yang tersertifikasi ada 1.500 LPJKN. Belum masuk BNSP. Artinya sekarang jumlahnya pasti mengerucut gitu. Kenapa demikian? Karena berproses transisi. Bertransisi. Pengurusnya hampir ada di seluruh wilayah provinsi di Indonesia. Kaltara baru yang terbentuk, belum nyampe setahun umur kami ini. Jadi ini nanti saya sampaikan ada inisiasi dari teman-teman alumni yang ada di Kaltara. Kita sudah memiliki namanya Lembaga Sertifikasi Perencana Wilayah dan Kota, LSP-PWK. Tersertifikasi, terlisensi, terakreditasi, punya asesor. Jadi tidak ada lagi yang mengeluarkan sertifikasi di luar dari LSP-PWK. Kalaupun ada, kami walau jangan tahu sampai di mana barang itu kan. Nanti akan kami sampaikan. Kemudian kami juga menjadi mitra dan kolaborasi jaringan dari institusi perencanaan internasional secara global. Ini sekilas saja Bapak Ibu sekalian tujuan, visi, dan misi dari IAP. Yang jelas, yang utama sekali adalah skill development. Kita untuk itu kemudian meningkatkan mutu, kesejahteraan persatuan dan seterusnya, dan research and network gitu, untuk penelitian dan jaringan. Kemudian visinya terwujudnya organisasi profesi yang berkualitas internasional dalam pengembangan penerapan ilmu PWK untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan bangsa dan negara. Di bagian akhir itu saya highlight pembangunan bangsa dan negara. Tadi Pak Ferry menyampaikan ada KIHI, ada KIPI, ada Kayan, Mentarang, ada KBM, dan banyak lagi.
Bapak Ibu sekalian, yang disebutkan beliau itu sebetulnya kue semua isinya. Yang jadi masalah sekarang semutnya bukan dari lokal, tapi dari luar. Nah, itu juga sebetulnya yang mendorong kita supaya teman-teman tersertifikasi. Sedikit kurikulum vitae mengenai IAP. Bapak Ibu sekalian, IAP ini pada tahun yang sebelum-sebelumnya, dia menjadi inisiator, kontributor, dan elaborator bersama eksekutif dan legislatif untuk terbitnya beberapa kebijakan penataan ruang. Karena saya konteksnya sebagai IAP, maka saya menyampaikan dengan kebijakan penataan ruang. Ini punya korelasi dengan saya nyatakan sebelumnya bahwa ini yang tertua dan terbesar. Saking tua dan besarnya, IAP keterlibatannya secara nasional itu bisa dilihat dari list ini. Dari penyusunan NSPK tata ruang sampai dengan PP 21 tahun 2021. Omnibus Law yang baru-baru ini saja lagi rame, atau kita menyebutnya UCK gitu ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga turunannya sampai permen. Banyak. Nah, kami di situ, saya sebagai representasinya, ikut terlibat dalam menyusun itu dengan pihak DPR RI, dengan kementerian. Kepentingannya apa? Kepentingannya adalah untuk melibatkan teman-teman semua dalam kegiatan itu. Bahkan IAP itu secara eksplisit asosiasi perencana itu diminta terlibat dalam pembangunan di daerah. Jadi ini bukan hanya penyampaian secara oral ya, tapi memang secara eksplisit ada di dalam aturan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini contoh-contoh yang telah dikerjakan pada bagian sebelum-sebelumnya. Ada namanya Index Most Livable City Index tahun 2017, ini contoh saja. Ini sekarang jadi indikator Bappenas PPN. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini mantan Dirjen Tata Ruang, mantan kan sekarang sudah diganti ya beliau. Beliau alumni planologi, beliau juga anggota IAP. Sekarang ada namanya KKPR, kalau Bapak Ibu agak familiar yang di perkantoran, namanya kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Itu yang menginisiasi adalah IAP. Jadi sekarang tidak ada istilah IMB, silakan saja. Tidak ada lagi IMB. Semuanya OSS, Online Single Submission. Dari penataan bangunan gedung, dari luasan dan lokasinya. Semuanya masuk dalam yang namanya KKPR. Itu mekanisme itu salah satunya IAP yang menginisiasi. Itu namanya KKPR. Itu yang dikerjakan oleh IAP sebelum-sebelumnya. Kalau sekarang, Bapak Ibu sekalian, ini sebagai bocoran saja. Saya beberapa minggu yang lalu ikut dalam Zoom meetingnya. Kami sedang mendorong rancangan Perpres percepatan ekonomi daerah berbasis sumber daya alam. Itu sedang dibahas di DPR RI. Mudah-mudahan masuk dalam prolegnas dan segera sampai di meja Pak Jokowi. Karena biasanya Pak Jokowi itu paling senang kalau semua yang berbau bottom up, yang dari lokal. Dan kita memang mau ini apa namanya, visinya sama dengan yang dimaksud Pak Jokowi. Pak Jokowi kan maunya hilirisasi. Tahun ini nanti nikel akan di stop, tahun depan bauksit akan di stop. Nah, ini Perpres percepatan ekonomi berbasis daerah, berbasis sumber daya alam ini nantinya, kalau Bapak Ibu sekalian familiar dengan istilah Public Private Partnership, PPP, itu kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat gitu ya. Pemerintah dengan swasta. Nah, kalau ini dengan masyarakat ada. P-nya jadi 4. P. People, Public, Private Partnership. Ini yang akan didorong oleh IAP. Jadi nanti Pemda juga bisa punya invest di situ, aset. Jadi bukan hanya seperti Perusda, tapi kita juga punya aset di situ. Masyarakat punya aset di situ untuk mengelola sumber daya. Ini yang sedang didorong oleh teman-teman IAP sekarang. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah kegiatan eksternal. Nah, ini sekedar informasi saja. Ini adalah foto-foto. Kalau kita lihat di sini ada penyerahan sertifikasi lisensi BNSP. Kemudian di bulan April ini ada diskusi IAP dengan Pak Jokowi langsung. Pada saat itu Ketua Umum Pak
saya manggilnya Bung Andi gitu ya. Beliau orang Plano juga. Ini lagi diskusi dengan Pak Jokowi mengenai progres IKN. Kita diajak ke situ untuk bicara IKN. Kemudian ada foto kunjungan LPJK ke IAP, ada acara seminar internasional U20 gitu ya. Ada rapat dengar pendapat tentang RUU IKN. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini saya masukkan fotonya Pak Bambang Permadi, sekarang Kepala BRIN gitu ya. Beliau juga menjadi anggota IAP. Bahkan lifetime membership ya, karena dia anggota luar biasa. Ini kegiatan yang keluar IAP. Bagaimana dengan kegiatan yang ke dalam? Nah, ini mohon maaf saya sedikit narsis di situ. Itu kegiatan internal IAP, Bapak Ibu sekalian. Kemarin bulan November ada Kongres Nasional, dan di situ juga sebetulnya menjadi berdirinya IAP provinsi. Nah, kalau kita lihat ini ada acara Rakernas yang hanya terlihat plat namanya gitu ya, IAP Kalimantan Utara. Kemudian kami ada kunjungan ke titik 0 IKN pada saat itu. IAP se-Indonesia sedang membahas mengenai Kongresnas, dan di situ kita dorong untuk percepatan pembangunan, percepatan berdirinya IAP Kaltara. Bagaimana dengan IAP Kaltara? Bapak Ibu sekalian, IAP Kaltara itu diinisiasi dari teman-teman alumni PWK yang ada di Kaltara. Sebetulnya banyak ini, Jadi itu sebetulnya ide itu sudah ada lama-lama, sudah sebelum-sebelumnya sudah ada. Yang mendorong ada ide itu apa sih? Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, saya dengar tadi ada Pak Sarip, beliau dari pihak Ketiga Murni, Pak Denny juga sering main di pihak Ketiga Murni. Teman-teman yang lain juga sering banyak. Pekerjaan konsultan tata ruang itu paling dominan diperankan dari pihak luar, Pak. Nggak pernah dari lokal. Nggak pernah. Padahal orang-orang kita ada gitu. Itu yang dikomplain teman-teman di lokal. Coba kita bagian kita dong, kita juga bisa sama aja sebetulnya gitu kan. Ya saya bilang orang-orang itu tidak akan diketahui kalau Anda tidak mengenalkan diri kan begitu. Dan mereka punya asosiasinya. Nah, akhirnya didoronglah untuk jadi IAP gitu ya. Berdirinya IAP. Awal namanya komisariat, kemudian didorong untuk menjadi pengurus provinsi. Bapak Ibu sekalian, Kalimantan Utara pengurus provinsi ini cukup dikenal di pusat, saya nyatakan demikian, karena biasanya butuh waktu 3 tahun untuk dijadikan pengurus provinsi. Dan kami dorong hanya 1 tahun saja, karena saya sendiri yang berhadapan langsung dengan ketuanya. Itu agak sedikit mengancam sebetulnya, Pak, karena ketuanya itu junior saya di ITB jauh. Jadi saya sampaikan, kalau Anda tidak jadikan pengurus provinsi, kita bubarkan IAP Kaltara. Akhirnya dia mau. Kenapa harus jadi? Karena di Indonesia sekarang, Bapak Ibu sekarang cuma ada 2 titik yang dilihat se-Indonesia. Bapak Ibu taunya kan cuma IKN, ya. Kita taunya IKN ya, orang-orang luar. IKN Balikpapan, IKN Balikpapan. Jokowi itu mikir cuma 2 provinsi, Kaltim dan Kaltara. Kaltim ada IKN-nya, Kaltara ada KIPI-nya. Itu kepentingannya di 2 itu aja. IKN itu adalah pilot project-nya yang nanti akan ditinggalkan sebagai legacy. KIPI atau KIHI ini lebih global lagi. Makanya Pak LBP atau Pak Luhut itu kan berapa kali ketemu sama Elon Musk. Hanya untuk ngajak supaya bisa datang ke Indonesia, ngajak itu ke Tanah Kuning sebetulnya urusannya. Untuk EV baterai tadi. Koneknya kemana? Koneknya ke ke Sungai Mentarang, PLTA. Tadinya di Pesok kan, tapi Pesok nggak maju nggak jelas, mundur nggak jelas, nggak ada informasinya, dipindah. Bapak Ibu sekalian, 2 itu adalah PSN kalau dalam tata ruang, Program Strategis Nasional. Program Strategis Nasional artinya yang membiayai adalah negara nasional. Tapi Pemda punya kewajiban untuk menyiapkan segala-segalanya. Kan itu. Teman-teman yang di pemerintahan pasti lebih mengerti. Bagaimana perencanaannya, seperti apa aksesnya di sekitarnya, kan begitu. Nah ini yang jadi semangat Pak Jokowi
datang ke Kalimantan secara umum, kalau dia ke IKN, dia pasti mikir KIPI gitu. Bagaimana dengan KIPI? Bagaimana perkembangan KIPI? Bahkan ditargetkan 2024 sudah ada pergerakan di sana untuk itu. Kira-kira begitu. Nah, sedikit mengenai asosiasi kami. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan Permen ATR KBPN nomor 9 tahun 2022 yang kemudian itu yang merubah ATR BPN 15 2021 tentang koordinasi penyelenggaraan penataan ruang, di pasal 1 ayat 13 secara eksplisit disebutkan asosiasi profesi adalah Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia. Ini undang-undang yang bicara. Atau asosiasi perencanaan wilayah yang dibentuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di pasal 17-nya bisa kita lihat. Bapak Ibu sekalian, sekarang di setiap daerah, kalau teman-teman ASN atau PNS yang sedang ikut acara ini atau yang di Zoom juga, terutama yang di Bapeda atau yang di PUPR, sekarang ada namanya Forum Penataan Ruang, FPR. Ya. FPR yang isinya itu adalah multi stakeholders. Salah satunya adalah IAP. Salah satunya. Dan IAP punya kedudukan strategis di dalam FPR. Sebagai apa? Sebagai wakil ketua. Yang bicara siapa? Aturan ini, Pak. Gitu. Nah, ini kan jadi beban buat teman-teman IAP. Kalau tidak kompeten, ya kan, tidak punya kapasitas, habis itu masuk dalam forum penataan ruang, Bapak Ibu harus nanti mengambil keputusan. Kalau Bapak Ibu di sini yang pernah terlibat dalam forum penataan ruang itu bisa dilihat tuh. Ada berkas masuk banyak, PT A, B, C, D, si A, si B, si D, bulan siapa ngajukan, mau buat sawit, mau buat apa. Ya kan begitu, dicek dalam forum itu. Sesuai enggak dia dengan tata ruang kita? Bagaimana KDB KLB-nya? Kalau teman-teman arsitek ngerti, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan. Berapa maksimal lantai yang diperbolehkan? Di mana titik koordinatnya? Apa status lahannya? Itu semua rujukannya adalah rencana detil, RDTR namanya, Pak. Se-Indonesia sekarang rencana tata ruang itu bisa diakses secara online. Sayangnya Kaltara belum ada satupun kabupaten kota yang mensubmit itu secara online. Mohon dikoreksi saya. Sudah ada yang sudah selesai tapi dalam bentuk manual, buku atau file, tapi belum di-upload. Nah itu tadi Pak, jadi kalau Bapak misal di rumah sekarang ini mau membuat kafe, itu harus daftar online tuh Pak, submitnya tuh. Ya kan? OSS. Ya. Saya mau buat kafe di rumah saya, nggak usahlah kafe Pak. Saya mau membangun rumah saya 2 lantai. Lapor tuh Pak. Lapor online aja, tapi sekarang itu depan laptop jadi, di depan HP bisa. Karena Pak Jokowi itu maunya mempersingkat. Kan dia maunya gitu. Kalau zaman dulu panjang jalurnya, banyak juga keluarnya. Kalau sekarang ini dipotongnya itu Pak, kita bisa eksekusi sendiri. Yang jadi persoalan kita belum terbiasa untuk itu. Jadi saya mau buat 2 lantai, saya buat laporan, saya mau bangun 2 lantai di tanah saya sendiri, ukuran sekian. Nanti ditanya di situ. Bukan ditanya, kita melaporkan. Berapa lantai, berapa halaman sisa, nanti dimasukkan dalam sistem itu berjalan sendiri otomatis. Yang menjadi pembandingnya adalah peta-peta tata ruang yang sudah di-online-kan. Kaltara belum, Kaltara saya bilang belum, kabupaten kota juga belum, rencana detailnya belum masuk. Kalau sudah itu nanti yang dikomparasikan mereka. Sebelum diumumkan disetujui apa tidak saya membangun lantai tadi jadi 2 lantai, itu diantar lagi ke forum penataan ruang dibahas. Ini ada namanya Pak Pipin nih, mau bangun 2 lantai dia nih Pak, di tanahnya sendiri. Bagaimana tata ruangnya di situ? Bisa Pak untuk rumah, warnanya kuning, oke. Bagaimana ketentuan teknisnya? Berapa lantai? Hanya 1 lantai yang dibolehkan Pak, tidak boleh 2 lantai. Tolak. Tidak bisa. Oh bangun dia sudah Pak 2 lantai. Turunkan Satpol PP. Ada sudah, karena dia ada bisa ditindak itu. Sekarang per 2021 ke sana. Kalau per 2021 ke sini diputihkan dia. Jadi mulai 2021 ke sana sudah begitu sekarang mainnya. Tapi kalau dia sesuai dengan ketentuannya itu langsung dapat rekomendasi. Tidak ada masalah. Itu Pak, yang sekarang kegiatan IAP Kalimantan Utara. Kami
saya anggota sudah membagi teman-teman ini ke kabupaten kota sesuai permintaan. Nanti saya bisa sampaikan. Di sini ada beberapa contoh. Nanti saya lihatkan suratnya. Ini apa struktur yang saya sampaikan tadi Bapak. Jadi disebutkan sebagai wakil ketua gitu ya, masuk dalam forum penataan ruang. Ini berdasarkan aturan tadi. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah surat permintaan dari kabupaten kota ke kami. Ke saya masuk itu, karena saya ketua IAP-nya. Yang terakhir saya terima itu dari Pak Paliwang, surat agar dikirimkan anggota duduk di forum penataan ruang. Nah, mengapa penting sertifikasi? Karena tadi syaratnya adalah tersertifikasi. Itu yang jadi persoalan kita sekarang. Hanya saja kami dari IAP Kaltara telah menyampaikan ke IAP Pusat. Kalau dipaksakan, tidak ada yang duduk nanti di situ. Yang duduk orang luar lagi. Percuma juga kami buat nih, kan begitu kan ini. Kalian percaya sama kami. Saya tunjuk orang saya duduk di sana. Saya yang tanggung jawab. Daripada orang luar duduk di situ jadi forum, bagaimana ceritanya orang Samarinda mikir tempat di Bolongan. Mana dia tahu cerita di Bolongan, Pak? Kan begitu kan logikanya. Yang tahu tempat saya sendiri saya bilang. Artinya IAP di sini yang tahu. Itulah yang jadi kami diberi kepercayaan. Tanpa sertifikasi, makanya saya buat pegang SK-nya. Tapi kami berjanji, kalau ada sertifikasi, semua anggota IAP harus ikut sertifikasi. Nah, Pak Peri, dibukanya pintu. Ayo Pak Pipin masuk. Masuk semua. Ikut sertifikasi. Saya sampaikan ke teman-teman yang anggota. Kami ada 13 orang aja Pak. Baru berapa orang kami ini belum banyak. Makanya nanti setelah ini saya ajak alumni, mari ikut. Masuk sama-sama. Kita kasih besar IAP. Karena syaratnya harus tersertifikasi. Ini yang bicara aturan, bukan kita. Yang belum minta ini dari kami hanya Malinau aja. Saya enggak tahu. Tidak tahu apa pura-pura tidak tahu. Tapi kami enggak maksa juga, karena ini aturan Pak yang buat gitu kan. Paling ada nanti, kalau Pak Basuki turun ke lokasi, apalagi dia ke Malinau, dia nanya nanti itu. Mana anunya, forum penataan ruangnya. Kenapa tidak dibentuk? Kan begitu. Kan ada aturannya. Kan tidak etis kalau IAP yang minta. Yang betul IAP diminta kan gitu. Kalau kami kan standby posisinya. Kan begitu dia Pak. Sekaltara hanya Malinau yang belum membuat. Kami mengimbau Malinau untuk segera membuat. Dan saya secara pribadi berinisiatif. Rencana saya akan roadshow ke kepala daerah untuk menyampaikan ini. Mengenai KKPR. Karena kalau tidak ada FPR, contoh satu daerah, satu kabupaten. Ada yang ngajukan buat tambang batu bara. Tanda tangan. Waduh Pak, banyak contoh sudah di luaran sana kan. Di Riau, sekolah sudah orangnya. Di Aceh, sekolah sudah kan. Hanya itu gitu. Tapi kalau ada FPR, dia ada penguatnya. Oh, saya berdasarkan hasil rekomendasi FPR. FPR itu yang duduk, ada IAP, ada akademisi, ada Thomas, tokoh masyarakat. Ya kan? Ada dasarnya. Kepala daerah penandatangani persetujuan untuk suatu pembangunan kan gitu. Tapi kalau enggak ada itu ya dia sendiri yang tanda tangan. Siapa yang tanda tangan? Bapak, apa pertimbangannya? Enggak ada. Anu aja saya nunggu wangsit bilangnya. Selesai. Sekolah lagi dia, S berapa enggak tahu. Kira-kira kita berharap enggak begitu. Kaltara kita dorong, Pak, sesuai aturan atau regulasi. Nah, sekarang saya masuk sedikit aja tentang lembaga sertifikasi perencanaan. Pak Peri, mohon maaf sebelumnya, yang punya kapasitas bicara ini sebetulnya LSP Pak, bukan IAP. IAP dan LSP itu satu rumah, tapi kami beda kamar. Beda kamar, tapi satu rumah. Orang LSP, orang IAP juga. Yang asesornya ya pastinya orang IAP kan gitu. Tapi kalau saya akan bicara lebih kepada komunitasnya, komunitinya. Kalau LSP bicara ke kompetensinya. Itu. Kalau IAP akan bicara networkingnya. Kalau LSP lebih kepada kapasitinya, kompetensinya. Nah, sedikit aja saya sampaikan di sini. Saya tidak berani terlalu banyak. Nanti teman-teman PWK, insya Allah besok pagi akan Zoom langsung dengan orang LSP PWK-nya. Seperti apa tahapannya mengenai LSP PWK. Bapak Ibu sekalian, karena sekarang sistemnya online sama dengan mengajukan tadi tuh. Jadi bukan kolektif. Seakan-akan nanti Pak Peri, oke, kami bayarkan.
Kalian tahu beres, tahu ujian aja. Enggak begitu dia ceritanya. Kalau di PWK, saya nggak tahu yang di lain ya. Kalau yang di PWK, ya betul Pak Peri yang bayarkan. Tapi masing-masing orang mendaftar sendiri online. Terserah dalam kamar kah, kamar mandi kah dia, di atas atap sendirian ya. Dia daftar sendiri. Nah, itu harus tahu tahapannya. Apa aja yang didaftar, apa aja yang dipoto, yang di-scan, yang di-upload. Jadi kalau ada 10 orang sekarang ini PWK yang mendaftar, mudah-mudahan semuanya lolos. Saya juga sedang negosiasi ke LSP. Lagi-lagi saya negosiasi agak mengancam ke mereka ini. Saya bilang, Pak, ini baru terbentuk. Ini program provinsi. Tolong diloloskan 10 orang ini. Kalau ada yang tidak lolos, syaratnya tolong diloloskan saja. Apa dia? Dia butuh apa? Kita siapkan. Saya bilang begitu. Karena ini kita dukung program pemerintah. Nah, jadi nanti itu masing-masing. Nggak secara kolektif. Nggak. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Peri menyampaikan ada rincian biaya. Kurang lebih mungkin seperti itu untuk yang jenjang 7 atau fresh graduate. Hanya saja kalau di PWK, Bapak Ibu memang harus terlibat menjadi anggota asosiasi. Di situ kepentingan saya. Kenapa saya mengatakan begini? Karena nanti pada saat mendaftar, di dalam itu ada 3 akun yang akan Bapak Ibu buka nanti akunnya. Buat akun Siki, akun simpan, akun portal PUPR, dan terakhir akun LSP. 4 malahan Pak, lapisannya tuh berjenjang. Di dalamnya itu nanti akan ada salah satu minta begini, masukkan nomor kartu anggota Anda. Nah kan, memasukkan nomor KTP kita error dia, enggak bisa. Mau enggak mau, stop lah, sudah barang tuh kan. Nah ini kami belum jadi anggota. Nah Bapak Ibu sekalian, makanya saya himbau, kalau dulu kami mendaftar, makanya kalau KTA saya itu masih Kaltim, Pak, Bu, belum Kaltara. Masih bagian dari Kaltim waktu itu. Tapi sekarang sudah terpisah. Jadi kalau ada yang mendaftar sekarang, KTA-nya langsung Kaltara. Daftar menjadi anggota asosiasi, lolos dia barang itu. Jenjang 7, Pak Peri, ini sudah dijanjikan saya, hanya cukup sampai keanggotaan saja. Adapun PKB istilahnya, atau CPD, pelatihan keprofesian berkelanjutan, itu menjadi syarat paling tidak minimal 1 kali dia pernah ikut seminar. Aturannya begitu. Yang buat aturan kan mereka Pak, orang juga. Tuh kan. Siap. Kita bisa bicarakan itu. Jadi itu bisa di skip. Prioritas saya bilang untuk sertifikasi. Nah sedikit Pak, ini bisnis prosesnya bisa diakses di www.lsppwk ID dari jenjang 7 sampai jenjang 9. Bagaimana tahapan-tahapannya agak jelimet. Nanti secara detail akan disampaikan oleh pihak LSP besok. Sekitar jam 9, jam 10. Secara online, khusus yang PWK. Ini contoh SKK perencanaan wilayah kota. Sama dengan yang disampaikan dengan Pak Peri tadi. Ini masih versi LPJK Bapak Ibu sekalian. Versi BNSP belum ada satu pun yang rilis. Belum untuk PWK. Jadi kalau ada yang rilis ini masih LPJK ceritanya. Yang masih hidup. Apa namanya periodenya. Nah ini sedikit saya nyampaikan manfaat anggota untuk IAP. Bagaimana dengan freelance? Bagaimana dengan PNS ASN? Bagaimana dengan korporat gitu? Yang freelance pastinya Bapak Ibu terregistrasi secara nasional pasti karena terdata gitu kan. Bagaimana dengan PNS ASN? Bapak Ibu jadi aset lembaga itu gitu. Kalau di swasta ya jadi aset korporat itu gitu kan. Manfaat keluar kalau untuk freelance, oh ya jelas peluang untuk mendapat proyek lebih besar karena syarat SKK-nya. Kalau untuk PNS ASN dan korporat, ya ada kemungkinan untuk kenaikan peningkatan karirnya. Kurang lebih seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian, secara singkat saya ingin sampaikan ini syarat-syarat untuk menjadi anggota IAP. Yang jelas alumni, S1 pasti, S2 kan dia, S3 kan dia. Yang penting dia alumni itu. Salah satunya aja, sipil S1, S2-nya PWK. S1-nya PWK, S2-nya arsitek, bisa. Gitu kan?
mendaftar online. Itu ada linknya. Nah, biaya pendaftarannya murah aja sebetulnya ini. Dibanding project yang kalian akan dapat nanti itu maksudnya. 350.000 aja. Sekali aja. Ditambah iurannya 250.000 aja. Kalau rokok Pak Peri lewat aja nih sebulan. Kan begitu. Jadi saya himbau, cobalah menyisihkan gitu ya. Sekian ini gitu ya. 600.000 untuk 1 tahun. Tapi dibayarkan sertifikasinya sudah sama Jakon kan. 1 juta sekian tadi. Atau nanti Pak Peri balik, kalian bayar sertifikasi, saya bayar ini kah, gitu kan, lebih murah misalnya gitu. Nah, ini nanti akan saya share di grup, silakan Bapak Ibu hubungi, itu ada kontak personnya. Kami sementara ini belum punya nomor rekening IAP Kaltara, kami sedang membuat ke notaris sesuai dengan ketentuan, tapi ini secara temporary kita mengakomodir rencana Pak Peri ini, kira-kira begitu. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Benuanta. Itu bahasa Bulungan. Saya ulang Bulungan asli Pak. Saya ulang Bulungan, Unpagun juga saya. Kalau dulu ada istilah pebatun Benuanta gitu kan. Mudung pebatun Benuanta. Sama-sama itu untuk orang Bulungan gitu. Tapi kalau Benuanta sendiri itu ada dalam logo Kaltara. Daerah kita yang harus dibangun dan dipertahankan untuk kesejahteraan masyarakat. Mudah-mudahan. Saya rasa demikian. Terima kasih Pak Rahim semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ferry. Kita beri aplaus untuk pemateri. Ya. Ya. Waktunya efektif sekali, pas. Jadi sebelum ke acara mungkin saya buka satu sesi Pak ya. 1 orang untuk bertanya karena di random acara kita ada tanya jawab. Jadi mungkin 1 aja pertanyaan Pak, karena mengingat ada acara lagi dari panitia untuk review, saya persilakan kalau ada. Ya. Oh, sekaligus dengan materi Pak Ferry tadi, kalau ada. Silakan Pak. Mungkin dari sisi kanan Pak. Atau yang sisi kiri. Oh berarti paham semua nih kayaknya. Enggak apa-apa, nanti kan silaturahmi kita tidak putus sampai di sini. Nanti beliau tadi ada kontak person di materi, mungkin pada saat di rumah baru terbuka pikiran apa yang perlu. Biasanya itu kita banyak bertanya pada saat kita sudah melakukan. Padahal sudah berbuat, tengah jalan buntu baru mau bertanya. Biasanya begitu. Makasih banyak atas waktunya. Untuk review panitia silakan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Kabid dan Bapak Arifin serta Pak Ferry. Kebetulan tadi ada permintaan waktu 5 menit dari dosen UBT terkait IAI. Pak, silakan 5 menit saja kami persilakan. Iya. Silakan di depan Pak. Tapi izin Pak 5 menit Pak. Ya. Terima kasih. Ya, baik. Mohon izin. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan mungkin teman-teman semua. Kurang sebaya aja kita. Beda-beda sedikit aja umurnya. Ya. Saya minta tadi waktunya dari panitia. Karena ini sangat pas sekali kami sampaikan. Karena kalau kemarin tidak perlu kami sampaikan di kampus karena sudah juga mahasiswa. Tapi terkadang di sini banyak alumni dan juga mungkin rekan-rekan yang sudah rata-rata S1 kan, karena untuk ahli harus S1 minimal. Terkait dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2014, ini juga penting, karena ini juga akan saling mengait-mengait nanti nih. Dan mungkin pada saat ini masih berpikir bahwa nomor 25 tahun 2019 kemarin sudah turun. Jadi ini satu. Jadi dan di undang-undang itu sangat jelas.
yang boleh melaksanakan kegiatan keinsinyuran. Kalau apa yang tadi bicarakan tentang keinsinyuran Pak, semua ini ya. Mau PWK, mau arsitek, mau sipil itu semua masuk, elektrikal semuanya masuk insinyur. Itu adalah wajib insinyur. Nah, hal ini nanti kaitannya kepada semua kita ini yang bergerak di bidang keinsinyuran, yang bekerja di bidang keinsinyuran, ya sebaiknya kita untuk saat ini masih dilonggarkan, ada namanya registrasi insinyur STRI bagi yang sudah lulus di bawah atau di atas ya. Sebelum 2014 tanggal 24 Maret ya bisa mengambil STRI peralihan, cukup jadi anggota PI kemudian ngajukan. Kalau memang agak susah bisa kalau bagi yang di Bulungan bisa ke Bulungan, cabang Bulungan, kalau ditarakan ke kampus saja, ke Borneo, ada Pak Ahmad tadi. Yang paling penting kami sampaikan bahwa alhamdulillah ini Borneo berproses untuk membuka program prodi profesi insinyur PSPI. Biasanya kan harus yang paling dekat itu Unmul dan Unlam. Ada kita kalau di sini. Sekarang alhamdulillah mudah-mudahan semester depan PSPI program profesi insinyur Universitas Borneo Tarakan mulai membuka, dan memang ada beberapa syarat. Yang pertama, kalau untuk yang lulus sebelum 2 tahun itu wajib mengambil reguler, berarti 1 tahun. 1 tahun berarti 2 semester. Kemudian bagi yang sudah 2 tahun ke atas itu bisa RPL, rekognisi pengalaman masa lampau, berarti yang punya pengalaman, nah, bisa itu yang diajukan, bentuknya portofolio, cukup 1 semester. Nah, itu berapa aturan mungkin. Dan ini kami sampaikan untuk kita semua, bukan untuk siapa-siapa, untuk teman-teman semua, karena ini persoalan aturan. Jangan sampai nanti ketika, apalagi minta maaf, sekarang APH itu bisa masuk dari mana? Mulai dari kejaksaan, kepolisian, untung kehakiman tidak masuk. Semua masuk. Kalau tidak bisa dapatkan temuan dalam hal biasa apanya, konstruksinya, teknisnya, dia masuk ke regulasi orangnya gitu. Di situ Anda tidak insinyur, bekerja di insinyur, ini bisa kena. Nah, tadi kalau yang tentang, mungkin yang selama ini masih orang kejar karena masih SKK atau SKA dulu. Kenapa? Karena itu dipakai syarat lelang, Pak ya. Kalau tidak bisa masuk. Tapi sebelumnya itu lebih besar lagi tuh yang tadi terkait dengan hukum. Nah, dan mungkin mudah-mudahan kan kemarin sudah secara nasional seluruh Indonesia, semua kepala PU, semua berapa itu diminta untuk bahwa menyampaikan tentang, berarti ada kemungkinan bisa jadi nanti itu STRI itu apa namanya, insinyur itu jadi syarat masuk di dalam pelelangan itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada yang pertanyaan dari beliau mungkin ini tentang syarat untuk masuk ke insinyur. Insinyur wajibnya adalah S1 teknik atau sains, atau ini ada teknik, ada keilmuan itu ada hayati dan non hayati ya. Seperti pertanian, perikanan dan teman-teman kehutanan itu masuk masuk hayati, dan itu boleh. Jadi nanti insinyur bidang hayati. Insinyur bidang non hayati kayak teknik dan teman-temannya, dan termasuk MIPA itu masuk. Saya minta maaf kalau akuntansi, Pak, minta maaf tidak masuk dalamnya, karena itu wajib S1-nya. Kalau tadi IAP agak longgar ya. Iya, kalau dalamnya enggak. Bukan, yang dipakai itu basicnya adalah S1. Jadi S1-nya wajib bidang teknik, sains, atau hayati non hayati seperti itu. Pendidikan boleh, pendidikan yang bidang teknik seperti dulu IKIP, yang punya IKIP dulu itu kayak UPI ya, Universitas Pendidikan apa ya, UPI itu kayak keluarannya kan ada S1 SPD itu SPD, tetapi dia belajar tentang teknik sipil dan sebagainya, biasa mengajar ke SMK, itu boleh. Mungkin itu Pak Ferry, jelas Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.